Shalom teman-teman, terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safitri Dama, saya dari Prodi Akuntansi. Dan tugas kali ini adalah tentang era kepemimpinan. Jadi kali ini saya mengambil tema tentang membangun kepemimpinan yang efektif dalam organisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci sukses bagi setiap organisasi. Seorang pemimpin yang efektif dapat memotivasi dan menginspirasi timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan berikut adalah beberapa prinsip dasar efektif dan cara menerapkannya dalam organisasi. Yang pertama itu adalah visi yang jelas. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan organisasi dan bagaimana cara mencapainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan memotivasi tim. Yang ketiga, kepemimpinan yang inspiratif. Seorang pemimpin yang efektif harus dapat menginspirasi dan memotivasi timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan contoh yang baik, memberikan penghargaan, dan memberikan kesempatan untuk berkembang. Yang berikut, yang keempat, keterampilan mengelola konflik. Setiap pemimpin pasti akan mengalami yang namanya konflik. Dan seorang pemimpin itu harus dapat mengelola konflik yang timbul dalam tim, dan dia dapat melakukannya dengan mendengarkan kedua belah pihak, menemukan solusi yang adil, dan memastikan bahwa konflik tidak berlanjut. Yang berikut, yang kelima, keterampilan mengelola perubahan. Seorang pemimpin yang efektif harus dapat mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi. Hal ini dapat dilakukan juga dengan memahami kebutuhan perubahan, mengembangkan rencana perubahan, dan memastikan bahwa perubahan tersebut dilaksanakan dengan efektif. Yang berikut, yang keenam, yaitu keterampilan mengembangkan tim. Seorang pemimpin harus dapat mengembangkan timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, memberikan kesempatan untuk berkembang, dan memastikan bahwa tim memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Yang berikut, yang nomor 7, keterampilan mengukur kinerja. Seorang pemimpin efektif harus dapat mengukur kinerja timnya untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Dan hal ini dapat dilakukan juga dengan menetapkan target kinerja, mengukur kinerja, dan memberikan umpan balik. Yang berikut, yang ke-8, ya, memberikan keterampilan mengelola sumber daya. Seorang pemimpin yang efektif harus dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat dilakukan juga dengan menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan efektif. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip efektif tersebut, seorang pemimpin dapat membangun tim yang kuat dan mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa juga penerapan kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama, membangun visi yang jelas. Ya, sama dengan prinsip-prinsip yang pertama tadi. Dan di sini membangun visi yang jelas ada 3, yaitu menentukan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Yang kedua, mengembangkan visi yang jelas dan terfokus. Dan yang ketiga, komunikasikan visi dan misi kepada seluruh anggota tim. Dan yang kedua juga ada mengembangkan keterampilan tim, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan mengembangkan keterampilan tim. Yang kedua, mengembangkan rencana pelatihan yang efektif. Dan yang ketiga, mengevaluasi kinerja tim dan memberikan umpan balik.
Dan sekian itulah adalah hasil presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan